Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan membahas materi mengenai psikologi bermain yang berjudul Make Believe Play. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama yaitu Adisa Disa, dan yang kedua saya sendiri, yang ketiga yaitu Ifrohatul Koryati. Baik, untuk lebih jelasnya mengenai materi Make Believe Play akan dijelaskan pada pemateri pertama. Kepada pemateri pertama, saya persilahkan. Baik, pokok pembahasan yang pertama adalah pembahasan mengenai pengertian make believe play. Apa itu make believe play? Adakah salah satu di antara teman-teman semua yang mengetahui apa itu pengertian dari make believe play? Namun, sebelum membahas lebih lanjut mengenai apa itu make believe play, masih ingatkah teman-teman mengenai pembagian tahapan perkembangan kognitif pada anak menurut Jean Piaget? Tahapan perkembangan kognitif pada anak berkaitan erat dengan tahapan bermain pada anak. Jean Piaget membagi perkembangan tahapan kognitif pada anak menjadi 4 tahap. Yang pertama adalah tahap sensori motorik, di mana tahap ini berlangsung ketika anak memasuki usia 0-2 tahun. Selama tahap ini, anak-anak belajar tentang dunia melalui indera mereka. Yang kedua adalah tahap praoperasional. Tahap ini berlangsung ketika anak berusia 2-7 tahun. Selama tahap ini, anak-anak mengembangkan memori dan imajinasi. Anak-anak juga mampu memahami berbagai hal secara simbolis dan memahami ide-ide masa lalu maupun masa depan. Yang ketiga adalah tahap operasional konkret. Tahap ini berlangsung ketika anak berusia 7-11 tahun. Selama tahap ini, anak-anak menjadi lebih sadar akan peristiwa eksternal. Tidak hanya mengenai mereka sendiri, tapi juga mengenai orang lain. Dan tahap yang terakhir adalah tahap operasional formal, yang berlangsung ketika anak-anak memasuki usia 11-15 tahun. Pada tahap ini, anak-anak mampu menggunakan logika untuk memecahkan masalah, melihat dunia di sekitar mereka, dan merencanakan masa depan. Lalu, apakah ada hubungan antara tahapan perkembangan kognitif pada anak dengan tahapan bermainnya? Ya, sejalan dengan itu semua, Jean Piaget menyusun 4 tahap pula tentang tahapan bermain pada anak, yang mana tahapan-tahapan tersebut berlangsung pada tahapan kognitif anak tersebut. Sebagai contoh, ketika memasuki tahap sensori motorik, anak memasuki tahap bermain sensori motor play. Nah, selanjutnya ketika memasuki tahap perkembangan kognitif praoperasional, anak memasuki tahapan bermain simbolik make believe play. Ini yang akan kita bahas lebih dalam. Dan yang ketiga, tahap bermain operasional. Ketika anak berada pada tahapan kognitif ini, anak memasuki tahapan usia bermain social play games with rules. Dan yang terakhir, ketika anak mulai memasuki tahapan kognitif operasional formal, anak memasuki tahapan bermain game with rules and sport. Jadi berkaitan ya. Secara sederhana, make believe play dapat disimpulkan sebagai kegiatan bermain di tahap praoperasional yang terjadi pada anak usia 2-7 tahun. Dengan ciri-ciri di mana anak mampu melakukan kegiatan bermain pura-pura atau bermain hayal, dan anak mulai mengenal simbol dari benda lain secara representatif. Pada tahapan kegiatan make believe play, memperlihatkan imajinasi anak untuk menirukan atau memerankan perilaku orang dewasa atau orang lain dalam hal bersikap, bertutur kata, berdasarkan status dan perannya di masyarakat.
Hal tersebut menggambarkan keinginan, perasaan, atau pandangan anak mengenai dunia di sekitarnya. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai manfaat dari kegiatan make believe play. Menurut Teja Saputra menyatakan bahwa bermain mempunyai manfaat dalam perkembangan anak yang meliputi aspek yang ada dalam diri anak tersebut. Manfaat yang pertama adalah manfaat yang berkenaan dengan perkembangan aspek fisik, yang mana melalui aktivitas bermain, anak akan bergerak sesuai dengan kebutuhan dan jenis permainan yang dilakukan, seperti berlari, berjalan, memanjat, dan lain sebagainya. Gerakan yang dilakukan oleh anak bervariasi, tergantung pada intensitas dan waktu yang dibutuhkan. Aktivitas ini akan memacu kinerja sistem yang ada dalam tubuh anak, seperti sistem peredaran darah, sistem pernapasan, sistem otot, dan lain sebagainya. Maka jelas bahwa aktivitas bermain bermanfaat untuk aspek fisik. Selanjutnya adalah manfaat bermain yang berkenaan dengan perkembangan aspek motorik kasar dan motorik halus. Aspek motorik kasar berkenaan dengan kemampuan gerak yang dilakukan oleh anak menggunakan otot-otot besar, sedangkan aspek motorik halus berkenaan dengan kemampuan gerak yang dilakukan oleh anak menggunakan otot-otot bagian tubuh yang berkaitan erat dengan koordinasi dan kinestetik. Aktivitas bermain yang dilakukan oleh anak akan membantu penguasaan keterampilan motorik kasar dan motorik halus secara nyata. Selanjutnya adalah manfaat bermain yang berkenaan dengan perkembangan aspek sosial, di mana sesuai perkembangan anak, aktivitas bermain menjadi media belajar anak untuk berinteraksi dengan lingkungannya, dimulai dari lingkungannya sendiri menuju ke lingkungan yang lebih luas. Anak mulai belajar berkomunikasi dengan sesama, ia belajar mengungkapkan isi hati, dan belajar menerima pendapat orang lain, sehingga ia mampu berkomunikasi secara baik dan mampu menghargai pendapat orang lain. Melalui bermain, anak juga belajar berbagi kepada sesama, misalnya berbagi alat bermain, memecahkan masalah, saling toleran, dan sebagainya. Dan selanjutnya, aktivitas bermain juga bermanfaat untuk perkembangan aspek emosi dan kepribadian, di mana aktivitas bermain merupakan kebutuhan bagi anak-anak yang sudah ada dengan sendirinya, jadi alamiah. Nah, melalui aktivitas bermain, anak-anak mampu melepaskan segala ketegangan, emosi, kecemasan, kelebihan tenaga yang dialami dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga anak mampu melepaskan sebagian beban hidupnya dan merasa lega atau terpuaskan. Bila anak mampu menyalurkan segala perasaan yang tertekan atau ketegangan dan juga dorongan-dorongan akan kebutuhan melalui bermain, maka anak akan merasa senang, lega, dan juga rileks. Nah, kelegaan inilah yang akan menumbuhkan sikap untuk dapat mengelola emosi secara nyata dan setiap saat selalu muncul dan menyertai anak dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, secara sederhana dapat disimpulkan bahwa aktivitas bermain bermanfaat dan nyata untuk perkembangan aspek emosi dan kepribadian anak. Manfaat selanjutnya adalah manfaat yang berkenaan dengan aspek kognisi. Perkembangan aspek kognisi diartikan dalam hal pengetahuan, kecerdasan, kreativitas, penalaran, daya ingat, dan kemampuan bahasa. Banyak pengetahuan yang diperoleh oleh anak melalui aktivitas bermain, seperti konsep warna, benda, ukuran, berat, jarak, arah, dan lain sebagainya. Pengetahuan yang luas bagi anak lebih mudah diperoleh melalui kegiatan bermain daripada pelajaran secara formal. Anak-anak juga mampu belajar melalui berbagai macam media permainan, baik berupa cerita maupun aktivitas bermain sesungguhnya.
Selanjutnya adalah manfaat untuk mengasah ketajaman penginderaan, yang mana indera manusia terdiri dari penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, dan perabaan. Kelima penginderaan tersebut dapat ditingkatkan melalui aktivitas bermain. Penginderaan diasah dan diolah agar siap sedia, yang berarti anak-anak mampu mempunyai kemampuan yang baik atau sensitif terhadap situasi yang ada di sekitarnya atau tanggap terhadap keadaan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya adalah manfaat bermain untuk mengembangkan keterampilan olahraga dan menari, yang mana kemampuan gerak dasar yang dimiliki anak baik serta didukung oleh kemampuan unsur-unsur fisik akan meningkatkan keterampilan berolahraga dan akan juga meningkatkan keterampilan menari. Selanjutnya adalah pemanfaatan bermain oleh guru, di mana kegiatan bermain yang dilakukan oleh anak-anak dapat dimanfaatkan guru sebagai sarana untuk melakukan pengamatan, penilaian atau evaluasi, dan tindak lanjut. Kegiatan bermain juga dapat dilakukan oleh guru untuk membina hubungan yang baik dengan anak-anak. Karena selama bermain tercipta suasana yang menyenangkan, menarik dan menggembirakan, sehingga mempermudah bagi anak untuk mengungkapkan perasaan atau isi hatinya, serta mengutarakan ide dan pemikirannya dengan leluasa, tanpa rasa takut, cemas, dan tegang. Yang mana perasaan itu semua akan tergantikan dengan suasana kebebasan yang taat aturan serta mempermudah komunikasi antara guru dan murid. Selanjutnya adalah pemanfaatan bermain sebagai media terapi. Terapi di sini diartikan sebagai pengobatan. Bermain sebagai media terapi berarti melalui bermain sebagai sarana atau media pengobatan atau penyembuhan dari penyakit atau gangguan yang diderita anak baik jasmani, rohani maupun sosial. Sehingga bermain sebagai media terapi disebut juga terapi bermain yang harus melalui pendidikan dan pelatihan secara khusus. Dan yang terakhir adalah pemanfaatan bermain sebagai media intervensi. Bermain memegang peranan penting dalam pengobatan atau penyembuhan rasa takut atau trauma yang dialami oleh anak-anak. Contohnya adalah korban bencana alam, yang mana hampir setiap saat anak-anak diajak bermain oleh para relawan dengan tujuan agar mereka melupakan dan bisa menghilangkan rasa takut yang ada pada diri mereka. Dan ternyata berhasil membawa anak pada situasi yang mengembirakan sehingga anak merasa senang, tertawa, dan bisa kembali beraktivitas seperti biasa tanpa mengingat aktivitas-aktivitas menyeramkan terdahulu. Baik, pada poin ketiga ini adalah bentuk permainan pada tahap make believe play. Nah, bentuk seperti apakah sih permainan yang ada pada tahap make believe play ini? Nah, di sini saya berikan contoh yang terdapat pada jurnal yang saya gunakan, yaitu flashcard. Nah, flashcard adalah media pembelajaran dalam bentuk kartu bergambar yang ukurannya seukuran postcard atau sekitar 25 x 30 cm. Gambar yang ditampilkan dalam kartu tersebut adalah gambar tangan atau foto atau gambar yang sudah ada dan ditempelkan pada gambaran kartu-kartu tersebut. Kartu bergambar dapat digunakan dalam pembelajaran sesuai dengan tema. Misalnya, ketika sedang mempelajari tema binatang, guru dapat menggunakan kartu bergambar untuk menjadi media dalam mengenalkan macam-macam binatang. Kemudian, kartu bergambar merupakan cara yang tepat dalam memperkenalkan kosakata baru pada anak. Dapat diartikan secara bebas bahwa
Flashcard atau kartu bergambar adalah sebuah cara untuk memperkenalkan kosakata dan juga dapat digunakan untuk mengetahui struktur dan fungsi sederhana. Flashcard tidak hanya digunakan untuk memperkenalkan kosakata, namun dapat digunakan untuk mempelajari hal-hal yang lebih kompleks. Kegiatan kartu bergambar tidak meningkatkan kemampuan anak dalam penguasaan kosakata secara aktif produktif maupun pasif represif. Melalui kegiatan bermain kartu bergambar dapat membangun pemahaman anak mengenai tema yang akan dipelajari, dan anak lebih bersemangat ketika pembelajaran karena dilakukan melalui sebuah permainan. Anak mulai terbiasa dengan peraturan dalam bermain. Anak terbiasa untuk bertanya dan mengungkapkan pendapatnya, serta anak dapat belajar dengan cara menemukan diri serta anak dapat belajar dengan cara menemukan sendiri melalui kegiatan bermain yang menyenangkan. Permainan kartu bergambar merupakan alat bantu visual atau media yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran untuk meningkatkan penguasaan kosakata anak. Nah, permainan kartu bergambar adalah salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan yang mempunyai manfaat kepada anak sebagai sebuah cara dalam memperkenalkan simbol, kata-kata, dan dapat meningkatkan penguasaan kosakata seperti memperkenalkan kata benda maupun kata kerja yang ada di sekitar anak. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu Make Believe Play menurut Unity of Science. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 29 yang artinya, Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Di sini dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah satu-satunya yang telah menciptakan segala yang ada di muka bumi ini bagi kita, kalian, dari segala jenis kenikmatan yang dapat kalian manfaatkan. Kemudian Dia berkehendak menciptakan langit-langit dan menjadikannya 7 lapisan langit. Dia Maha mengetahui segala sesuatu, dan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi seluruh apa yang diciptakannya. Hal ini senada dengan materi yang disampaikan bahwasanya Allah telah menciptakan segala yang ada di muka bumi ini untuk mendapatkan berbagai hal, termasuk pada anak-anak. Bermain dalam perspektif Islam. Nah, dapat dikatakan tahapan anak usia dini hampir seluruh dunianya diisi oleh aktivitas bermain. Seperti yang sudah dijelaskan, pada usia 2-7 tahun merupakan tahap anak untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki. Untuk mengembangkan kemampuan seorang anak dapat menggunakan sebuah permainan. Permainan memang terkesan terlihat seperti dunia hiburan semata. Akan tetapi, jika dipandang dari sisi lain, manfaat dari bermain ini justru dapat diarahkan sebagai media untuk mengembangkan kemampuan seseorang anak. Yang terakhir yang akan kita bahas yaitu kajian jurnal penelitian terkait Make Believe Play. Penelitian berasal dari jurnal yang berjudul Peningkatan Penguasaan Kosakata Anak Berusia 4-5 tahun melalui kegiatan bermain kartu bergambar yang ditulis oleh Latifah Hasanah. Nah, di sini subjek penelitian tersebut yaitu siswa TKA di TK Al-Ikhlas yang mempunyai masalah dalam penguasaan kosakata sebanyak sendiri, yaitu penelitian tindakan kelas yang dilakukan melalui 2 siklus. Siklus terdiri atas perencanaan atau planning, tindakan atau acting, pengamatan atau observing, dan refleksi atau reflecting. Nah, kesimpulan dari isi jurnal tersebut yaitu kegiatan bermain kartu bergambar dapat meningkatkan kemampuan anak dalam penguasaan kosakata secara aktif produktif maupun pasif reseptif.
Melalui kegiatan bermain kartu bergambar dapat membangun pemahaman anak mengenai tema yang akan dipelajari. Anak lebih bersemangat ketika pembelajaran karena dilakukan melalui sebuah permainan. Anak mulai terbiasa dengan peraturan dalam bermain. Anak terbiasa untuk bertanya dan mengungkapkan pendapatnya. Serta anak dapat belajar dengan cara menemukan sendiri melalui kegiatan bermain. Baik, mungkin cukup sekian dari materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami dari kelompok Tihga, bila mana terdapat kesalahan dalam memberikan materi, mohon koreksinya, dan walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video dari kami. Goodbye, see you next time.